Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel ini bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting. Senang rasanya bisa menyapa kita sekalian dan membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Dan untuk setiap kita yang mengikuti channel ini, senang rasanya membagikan berkat. Dan saya akan membawakan dari kitab Amsal yang menjadi kerinduan saya, sehingga kita boleh mengerti dan memahami kitab Amsal. Dan saya akan membawakan dari Amsal pasal yang pertama sampai Amsal pasalnya yang ke-31 untuk setiap kita, sehingga saya rindu kita mengerti dari setiap kata, bahkan mungkin setiap makna, dari setiap apa yang ditujukan penulis untuk setiap kita. Bahkan kita makin hari dibuat mengerti dari penulisan, bahkan mengerti apa maksud tujuan dari kitab Amsal untuk setiap kita orang percaya. Dan hari ini kita masuk dengan Amsal yang terdapat di Amsal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, yang saya akan bacakan untuk kita sekalian. Amsal pertama ayat 1 dan 2. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Amsal ini sendiri dituliskan oleh Salomo sendiri, yang boleh kita lihat di Amsal pasal 1 ayat yang pertama. Kita saat ini sebagai orang percaya hidup di era informasi, bukan di era kebijaksanaan. Tetapi bagaimana di era informasi kita juga harus tetap bijak menyingkapi setiap informasi yang saat ini beredar. Kita tahu media saat ini sangat begitu luar biasa, baik itu dari media sosial yang kita tahu dari media Twitter, Facebook, YouTube, Zoom, bahkan dari media yang lain yang menyajikan informasi yang begitu luar biasa. Tetapi sebagai orang-orang yang saat ini ada di dunia era informasi, kita juga harus bijak menyingkapi setiap berita, bahkan menyingkapi setiap informasi yang diberikan untuk setiap kita, sehingga kita tidak salah mengambil informasi itu sendiri dalam setiap kehidupan kita. Dan dari kitab Amsal ini, dari kumpulan Amsal yang ada dalam perenungan kita di hari ini, Amsal ditulis untuk menolong setiap kita orang percaya, sehingga kita mengerti, bahkan kita bertumbuh dalam iman, sehingga memiliki kebijaksanaan dalam moral dan etika kita sebagai orang percaya. Boleh kita lihat di ayat yang kedua, boleh dikalimatkan kepada setiap kita untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Kata-kata yang bermakna yaitu kata-kata yang memiliki pengertian atau memiliki pengetahuan yang dalam. Hanya orang-orang yang bijaksana yang mampu untuk mengerti kata-kata yang bermakna ini. Dengan kemajuan zaman yang ada saat ini, mungkin kita mampu mengetahui dan menghafalkan kata-kata yang penuh dengan bijak atau kata-kata bijak yang ada. Tetapi untuk menjalankan kata-kata tersebut itu butuh proses, atau melakukan kata-kata yang bijak ini sangat sulit bagi setiap kita orang percaya. Kitab Amsal sangat gamblang atau sangat jelas untuk menunjukkan kepada setiap kita, tidak hanya untuk dituliskan untuk diketahui saja untuk para pembacanya, tetapi juga untuk dipahami dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari, dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebagai orang percaya yang ada, tujuan inilah yang menjadi fokus kita untuk membaca kitab Amsal, yang itu agar setiap kita mengerti dan memahami, bahkan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Saya teringat dengan satu nasihat yang diberikan untuk saya dari orang tua saya, di mana selalu mengingatkan saya
untuk merenungkan kitab Amsal ini, di mana ketika saya beranjak dari remaja ke tahap yang lebih tinggi atau dewasa. Ketika saya ada di fase-fase ini, selalu diingatkan untuk merenungkan atau punya waktu untuk membaca kitab Amsal. Tetapi dalam perjalanan yang ada, akhirnya saya bertobat. Saya masuk di sekolah teologi yang ada di I3 Batu Malang. Disitulah saya mulai merenungkan kitab Amsal ini yang begitu luar biasa, yang sangat mengena di dalam kehidupan saya. Bukan hanya menceritakan tentang satu makna saja, tetapi banyak hikmat yang dapat dipetik, banyak nasihat yang boleh dimengerti untuk setiap kehidupan saya, sehingga saya boleh diubahkan, bahkan boleh dibuat, bahkan dipakai Tuhan lebih baik lagi dalam kehidupan saya. Dan dari sinilah saya tersentuh dan rindu membagikan dari perenungan kitab Amsal ini, sehingga kita juga dapat lebih bijak lagi, lebih mengerti, lebih memahami. Dan untuk setiap kita, bukan hanya kita merenungkan, bukan mengeluarkan kata-kata yang bijak saja, tetapi kita juga boleh melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengumpamakan seperti mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Itulah perenungan kita di hari ini. Kita bukan mengeluarkan kata-kata bijak saja, tetapi kita juga harus melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Karena banyak yang bisa berkata-kata luar biasa dengan bijaknya, tetapi untuk melakukannya itu tidak sama sekali. Untuk setiap kita orang-orang percaya, kita harus bijak dalam berkata-kata, tetapi juga kita harus bertindak atau sejalan dengan setiap kata-kata kita, sehingga kita tidak salah untuk berkata-kata dengan tipu daya yang ada, tetapi kita juga selaras dengan dalam tindakan kita dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi kesaksian yang hidup di dalam kehidupan ini, sehingga kita boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam media-media yang ada. Kita harus menceritakan berkat Tuhan, kita harus menguatkan dalam setiap perjalanan iman setiap orang dalam hidup ini, sehingga kita boleh memberkati dalam kehidupan yang ada. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian, dan kita bijak dalam berkata-kata dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.